Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh kembali dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami hadirkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu baru buat kehidupan kami. Pada hari ini juga Tuhan kami mau dengar-dengaran firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami, agar kami mendapatkan rema yang daripadamu, menjadi bekal kami menjalani kehidupan di hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan hidup saat ini. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, jalan keluar bagi mereka, dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lukai hatinya. Landasan firman diambil dari 2 Samuel 3 ayat 6-11. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik bernama Rispa. Dia anak perempuan yang ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Ya, ini memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tata kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dan sampai Betseba." Dan Isobed tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Kejadian 50 ayat 19-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita biasa melihat di sini bagaimana cerita Abner sebagai pelindung keluarga Saul tiba-tiba dituduh dia berselingkuh dan kemudian dia sakit hati dan sangat sakit hati. Kemudian akhirnya dia tidak lagi menjadi pelindung bagi keluarga Saul, tetapi dia berbalik berlindung kepada keluarga Daud yang dahulu dia musuhi. Dia patah arang, bahkan sampai-sampai akhirnya dia kalau kita baca nanti, akhirnya Abner betul-betul memihak Daud. Tetapi kita lihat juga di satu sisi di mana cerita Yusuf, walaupun Yusuf sudah dikhianati oleh keluarganya, dan akhirnya dia berhadapan dengan keluarganya yang sudah berencana, yang sudah menjebloskan dia ke dalam gua, ya, dan dijual. Dia tidak membalas dendam, bahkan dia memaafkan mereka dan akhirnya mengatakan, "Jangan takut, aku tidak akan membalas." Kalimat sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka. Justru di sini Yusuf
memelihara mereka dan mengatakan jangan takut. Cukup menarik ya, ada dua perbedaan. Tak bisa dipungkiri memang bahwa kita bisa menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, tetapi juga bisa menghancurkan orang lain. Kisah yang menarik kita perhatikan tadi, bagaimana perkataan bisa merusak hubungan persahabatan, di mana Abner dan Isobeset. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat Abner sangat-sangat tersinggung dan dia menunjukkan reaksi yang berlebihan ya. Jadi katanya lebih sangat marahlah Abner karena perkataan Isabel itu, katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku, sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku pada keluarga Saul ayahmu, pada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Jadi Abner tidak menyadari bahwa reaksinya yang keras dengan menggunakan kata-kata yang keras itu sesungguhnya juga melukai isi Boset. Dia telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan isi Boset kepadanya, yang membuat isi Boset menjadi takut. Jadi perlu penguasaan diri. Komunikasi dengan orang lain adalah sebuah kebutuhan. Jadi karena itu kita makhluk sosial. Oleh sebab itu mengucapkan perkataan-perkataan menghibur dan menenangkan hati orang adalah keharusan. Marilah kita berbicara dengan hikmat Tuhan sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak melukai hati sesama kita. Dan bagi kita yang sudah dilukai, kita bisa melihat ya, pola Yesus, pola pengampunan itu. Kalau kita terus mengingat-ingat apa yang orang lain lukai kita gitu ya, terus-terus kita mengingat, berarti kita mengulang kembali saat-saat yang sudah lewat itu. Mengulang kembali saat-saat yang sudah lewat itu berkali-kali dalam hidup kita. Tapi kalau kita boleh memaafkan dalam arti bukan melupakan, tetapi melihat dari sisi bahwa orang ini yang sudah melukai saya ini, kita beri kesempatan untuk berbuat baik, ya. Karena setiap manusia pun mengalami kesalahan dalam hidup ini, itu yang keren namanya ya. Jadi kita berdoa, Tuhan beriku hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak melukai hal sesamaku, tetapi menghibur dan menguatkan mereka. Dan juga bagi kami Tuhan yang sudah dilukai, kami boleh memaafkan dan boleh melihat bahwa orang yang melukai kami itu juga perlu pengampunan, perlu perubahan, perlu waktu untuk menjadi lebih baik lagi. Kami boleh memaknainya dari sisi yang berbeda dalam hidup ini, sehingga kami pun bebas dari segala kebencian dan nafsu si iblis. Perkataan bisa dipakai sebagai senjata untuk melukai, juga bisa sebagai obat untuk menyembuhkan sesamamu. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.